Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotiotu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada Bante Adi Kusalo Mahathera, yang saya hormati juga pembawa acara, host dan moderator, serta Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dimanapun Anda sekalian berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya, dan di sini kita bersama-sama akan melakukan diskusi Dhamma atau Dhamma Sakaca, yang mana pada kesempatan malam hari ini saya diminta oleh penyelenggara untuk membahas salah satu topik yang sangat kita butuhkan sekali di masa sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas tentang Dhamma untuk menghadapi stres atau Dhamma untuk mengatasi stres. Karena seperti kita tahu bahwasanya setiap orang pasti punya stres atau tekanan batin masing-masing. Tentu setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda dalam kehidupannya sehari-hari. Dan setiap orang memiliki permasalahan hidup yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang stres atau tekanan batin ini, kita harus mengetahui permasalahan yang seperti apa yang dihadapi oleh orang tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita berhadapan pada pengalaman yang membuat batin kita menjadi tertekan, menjadi menderita, kemudian menjadi patah semangat, dan bisa jadi kita akan mengalami yang namanya depresi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, stres dan tekanan batin adalah permasalahan umum yang umum dihadapi oleh kebanyakan orang. Entah stres karena masalah ekonomi, karena usahanya tidak berjalan dengan lancar, atau stres karena ketakutan akan terkena wabah penyakit ini. Atau mungkin stres-stres yang lain yang berkaitan dengan masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah usaha, masalah sosial, dan berbagai masalah yang lainnya. Tentu saja kita semua berhadapan pada permasalahan yang sama. Kita semua menghadapi permasalahan yang sama, yaitu menghadapi pandemi. Pandemi COVID-19 ini membuat banyak sektor mengalami dampak yang cukup besar. Tetapi tidak semua orang terdampak begitu besar. Ada beberapa orang yang mungkin hanya terdampak kecil atau sebagian kecil saja. Tetapi ada sebagian orang yang hingga stres, hingga tertekan karena permasalahan hidupnya cukup rumit, cukup kompleks. Sehingga banyak orang berusaha untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan hidup yang sedang dihadapinya. Hal ini mendorong umat Buddha juga untuk berusaha mencari tahu kira-kira
ajaran Buddha ini dapat membantu tidak untuk menghadapi stres? Karena kalau kita berbicara tentang agama, itu bukan perkara nilai ajaran, bukan perkara praktik spiritual. Tetapi kalau kita berbicara tentang agama, adalah bagaimana agama itu memberikan solusi dari permasalahan hidup yang masyarakat hadapi. Agama diharapkan mampu memberikan pencerahan, mampu memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi oleh umatnya. Jadi orang beragama itu bukan sekadar mencari perlindungan, memahami ajaran, tetapi orang yang beragama itu memiliki harapan bagaimana agama itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan hidupnya. Tentu kalau kita berbicara tentang agama Buddha, ada beberapa ajaran, ada beberapa panduan yang dapat kita jadikan rujukan untuk bisa menghadapi stres, untuk menghadapi permasalahan hidup ini. Tetapi tentu permasalahan hidupnya itu sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan stres di malam hari ini, saya tidak ingin membahas stres secara lebih luas. Karena kalau kita berbicara stres itu sangat luas sekali topiknya. Dan kalau kita lihat dalam teori psikologi, itu beberapa psikolog memiliki definisi yang beraneka ragam mengenai apa itu stres, apa saja penyebab stres, dan bagaimana ciri-ciri atau bentuk dari stres itu. Dan kalau kita melihat dalam agama Buddha, stres itu juga beraneka ragam. Kalau yang paling luas adalah stres dalam artian duka. Jadi istilah duka yang dimaksud Sang Buddha, duka Arya Saca, itu bukan sekadar permasalahan hidup. Bukan dalam artian penderitaan saja, tetapi juga mencakup stres. Tetapi tentu di sini saya tidak akan membahas begitu luas, karena saya akan membatasinya berkaitan stres yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama stres yang diakibatkan setelah masa pandemi ini. Jadi di sini saya berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai apa itu stres, dan bagaimana wujud dari stres, dan bagaimana ajaran Buddha bisa diaplikasikan dalam menghadapi stres ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kira-kira kalau ditanya apa itu stres, jawabannya apa? Tentu semua orang memiliki definisi yang berbeda-beda. Tetapi yang pasti, stres ini adalah gangguan mental. Gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Stres kan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya juga stres, yang berarti adalah tekanan. Lebih tepatnya adalah tekanan mental atau tekanan batin. Jadi orang yang stres itu memiliki tekanan batin. Karena yang namanya tekanan itu pasti membuat seseorang tidak bebas. Dan biasanya dampak dari stres ini beraneka ragam. Oleh karena itu, kita harus memahami apa itu stres ini. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya setiap orang memiliki stres yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus tahu stres yang mana ini yang kita hadapi. Stres ini adalah tekanan yang muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Dan tekanan ini bisa berasal dari dalam diri
tetapi bisa juga dari luar diri. Jadi seseorang itu bisa mengalami tekanan, itu karena adanya ketidaksamaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang didapat. Jadi adanya gap antara harapan dan kenyataan inilah yang membuat seseorang menjadi stres, membuat seseorang menjadi menderita. Jadi tekanan batin ini atau stres ini bisa berasal dari dalam diri kita, bisa juga dari luar diri kita. Kalau dari dalam diri kita biasanya adalah bentuk ketidakmampuan kita dalam mengontrol keinginan kita, harapannya begitu besar, tetapi kemampuannya tidak mumpuni. Akhirnya stres. Ini berasal dari diri kita sendiri. Oleh karena itu kalau kita melihat stres yang berasal dari diri kita sendiri, kita harus tahu nih. Harus tahu bagaimana kita bisa mengontrol stres dari dalam diri kita sendiri. Kalau stres itu berasal dari luar diri kita, nah ini kita baru cari cara supaya tidak stres dengan tekanan di luar. Jadi pada intinya stres ini adalah tekanan yang bisa dari dalam diri dan bisa juga dari luar diri. Dan setelah masa pandemi ini tentu banyak sekali permasalahan hidup yang saudara sekalian hadapi. Bisa jadi usahanya gagal atau usaha yang tidak berkembang, permasalahan ekonomi, permasalahan materi. Ini stres yang bagian materi. Karena masalah pandemi ini banyak juga orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Nah, ini stres dalam bentuk batiniah. Jadi dua hal stres ini harus diketahui dengan jelas. Seperti apa stres yang kita hadapi ini? Kalau stres itu adalah berkaitan dengan materi, tentu cara penyelesaiannya adalah yang berkaitan dengan materi. Kalau usahanya gagal, itu harus dihadapi dengan bagaimana seseorang itu bisa membangkitkan usahanya lagi. Kalau usahanya gagal, tidak punya uang, kelaparan, disuruh meditasi, biasanya susah, karena itu bukan solusi pertama. Maka orang yang gagal, kemudian kekurangan materi, solusi yang harus diberikan adalah solusi yang berkaitan dengan bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin yang tadinya kena PHK, dicarikan solusi supaya bisa mendapatkan pekerjaan baru, atau bisa mengembangkan kreativitasnya. Yang tadinya di PHK kemudian tidak punya kerjaan, tapi dia punya kemampuan. Nah, dikembangkanlah potensi itu. Supaya stres akan kebutuhan hidup ini hilang, teratasi. Kalau stresnya berkaitan dari dalam diri seperti ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, maka solusi yang harus diberikan adalah yang berkaitan dengan batiniah. Menenangkan diri, melatih kesabaran, itu yang perlu dikembangkan. Berlatih meditasi, karena itu berkaitan dengan batiniah. Jadi solusi yang bisa diberikan dari adanya stres ini kita harus tahu terlebih dahulu. Penyebab dari stres atau jenis-jenis stres yang kita hadapi. Kalau kita melihat Sang Buddha itu bisa mengkategorikan stres ini ke dalam bentuk penyakit. Jadi ada dua jenis penyakit kalau kita secara garis besar menjabarkannya. Penyakit fisik itu kaika roga dan penyakit batin cetasika roga. Biasanya fisik dan batin ini meskipun ini berbeda, itu saling berkaitan. Kalau seseorang punya penyakit fisik, otomatis batinnya juga terganggu. Kalau seseorang punya penyakit batiniah, penyakit mental, biasanya fisiknya juga terganggu.
Misalnya nih, seseorang yang punya penyakit fisik, mungkin punya penyakit yang berbahaya, seperti kanker, penyakit jantung, atau apa, pasti biasanya batinnya juga tidak tenang. Ketakutan itu pasti ada, ketakutan akan kematian, kecemasan, dan lain sebagainya. Di lain sisi, kalau seseorang itu sakit batin, mentalnya terganggu, memiliki tekanan, biasanya fisiknya juga terganggu. Seperti apa contohnya? Orang yang stres, tidak bisa tidur, makannya juga menjadi berkurang. Karena tidak bisa tidur, inilah yang membuat fisiknya menjadi lemah, menjadi tidak bertenaga, mukanya pucat, dan lain sebagainya. Makanya orang bijaksana selalu memberikan nasihat. Fisik boleh saja sakit, tetapi batin tetap harus sehat. Tetapi meskipun demikian, ini cukup sukar untuk dipraktikkan. Karena biasanya fisik dan batin ini selalu berkaitan. Tetapi meskipun itu sukar, tetap harus dilatih. Arogya Paramalabha. Kesehatan adalah keuntungan terbesar. Yang dimaksud kesehatan di sini, yang dimaksud keuntungan terbesar ini sebenarnya merujuk pada kesehatan batiniah. Jadi meskipun seseorang itu sakit secara fisik, kalau batinnya tidak terganggu, tidak tergoyahkan, maka orang tersebut dikatakan memiliki keuntungan yang sangat besar. Apalagi kalau kita bisa sehat dua-duanya. Sehat secara fisik, jasmani, dan juga sehat secara mental. Jadi dua hal ini harus kita lihat nih. Penyakit kita penyakit bagian yang mana. Dan biasanya untuk mengatasi stres yang seperti ini juga kita harus lihat. Kalau berkaitan dengan fisik, kita harus menyelesaikan dengan fisik. Kalau berkaitan dengan batin, kita harus menyelesaikan dengan perkara batin. Dan biasanya cara-cara mengatasi stres ini beraneka ragam. Ada yang melalui batiniah, misalnya seperti menenangkan diri, bermeditasi, merenungkan perenungan-perenungan yang berkaitan dengan batiniah. Jadi mengolah batin untuk mengatasi stres. Tetapi ada juga yang cara fisik, seperti misalnya berolahraga, kemudian melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu adalah cara untuk mengatasi stres yang demikian. Kalau kita merujuk pada penjelasan psikolog ya, kita sekarang berbicara tentang psikolog. Itu penyebab stres ini bisa beraneka ragam. Dan salah satu psikolog mengatakan itu setidaknya ada 3 penyebab kenapa seseorang itu mengalami stres. Yang pertama, itu karena kata katastrofi. Kata katastrofi ini adalah seperti kejadian bencana atau kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi secara tiba-tiba. Tidak diprediksi, seperti misalnya bencana alam, peperangan. Orang yang berhadapan pada kenyataan seperti ini biasanya juga akan stres. Pandemi COVID-19 ini juga wabah yang tidak diduga, yang memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bukan hanya di negeri kita saja, tetapi juga di seluruh dunia. Artinya ada perubahan besar yang terjadi karena akibat wabah COVID-19 ini. Banyak orang juga mengalami stres karena kejadian ini.
Penyebab yang kedua adalah karena perubahan kehidupan. Seperti misalnya kehilangan orang yang dicintainya, orang yang dicintainya meninggal, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu penyebab kenapa seseorang bisa stres. Kalau kita melihat di kejadian di zaman Sang Buddha, ada banyak juga orang yang stres, kemudian datang ke Sang Buddha untuk mencari solusi. Pada zaman itu ada kisah yang bernama Patacara. Patacara ini kehilangan suami dan 2 putranya. Sekaligus orang tua dan juga saudara-saudaranya secara bersamaan. Suaminya meninggal, kedua putranya juga meninggal ketika dalam perjalanan untuk menuju orang tuanya. Setelah sampai di rumah orang tuanya ternyata kena bencana, semuanya meninggal. Ia hanya hidup seorang diri. Dan Patacara tidak bisa menerima kenyataan hidupnya. Makanya ia menjadi stres, ia hampir gila. Untungnya bertemu dengan Sang Buddha. Akhirnya lah diberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana menghadapi kenyataan hidup ini. Kemudian ada juga kisah yang lain seperti kisah Gotami. Kisah Gotami ini juga menjadi stres, gila. Karena anak satu-satunya yang dicintainya itu meninggal. Maka ia menangis dan mengembara keliling kampung sambil berteriak, siapa yang bisa menolong anaknya atau siapa yang bisa menghidupkan kembali anaknya. Akhirnya sampailah ke Sang Buddha dan Sang Buddha juga memberikan nasihat-nasihat Dhamma tentang hal ini, tentang menghadapi perubahan ini. Jadi stres ini bisa datang karena perubahan kehidupan. Kalau penyebabnya adalah berkaitan dengan perubahan kehidupan, maka solusi yang harus kita tempuh adalah memahami perubahan sebagai kenyataan. Karena tidak bisa kita tolak bahwa kita ini atau dunia ini selalu mengalami perubahan. Perubahan itu adalah hal yang nyata, yang tidak bisa dihentikan. Siapapun pasti akan menghadapi perubahan itu. Ketuaan adalah hal yang pasti. Ditinggal orang yang dicintai adalah yang pasti. Karena itu adalah sifat dari perubahan. Dan perubahan ini biasa membuat kita atau biasanya membuat seseorang itu menjadi menderita karena tidak bisa memahami perubahan itu. Sebenarnya yang membuat kita menderita itu bukan karena perubahan, tetapi karena kita tidak bisa menerima perubahan itu. Penolakan terhadap perubahan adalah penderitaan. Kalau kita bisa menerima perubahan sebagai perubahan, maka kita tidak akan menjadi menderita karena perubahan. Karena kita memahami sifat dari kehidupan itu. Kemudian yang ketiga adalah penyebab stres yang berkaitan dengan kejadian sehari-hari. Seperti misalnya kepenatan hidup karena sering bekerja, tidak memiliki waktu cukup untuk istirahat, akhirnya stres. Kemudian saat bekerja di jalanan itu macet, akhirnya juga stres juga. Karena berbagai macam permasalahan hidup. Di kantor banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Akhirnya waktu istirahat pun berkurang. Dan kejadian-kejadian semacam ini, beban-beban seperti ini adalah penyebab kenapa kita stres. Kalau stres itu berkaitan dengan hal ini, artinya kita harus bisa memanage waktu kita, juga harus bisa mengendalikan emosi kita. Karena kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, kita akan bisa mengendalikan stres kita. Saya bilang seperti yang saya bilang, bahwasanya setiap orang itu pasti punya stresnya masing-masing. Tergantung bagaimana orang tersebut bisa mengelola stresnya. Jadi dalam hal ini saya tidak menyarankan untuk berusaha untuk menghilangkan seluruh stres.
Karena kalau kita memaksakan diri untuk menghilangkan seluruh stres, justru yang terjadi adalah stres yang berlebihan. Kita akan menjadi tambah stres. Tapi bagaimana kita bisa memanage stres tersebut, bagaimana kita bisa mengelola stres tersebut, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan damai. Dan Dhamma ajaran Sang Buddha itu sangat psikologis sekali. Makanya kalau kita berbicara tentang Dhamma ajaran Sang Buddha, sesungguhnya berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menghadapi perubahan, menghadapi kenyataan, dan tidak dibuat stres karenanya. Memang bencana-bencana alam, permasalahan-permasalahan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghadapi itu semua dengan kesabaran. Oleh karena itu dibutuhkan juga yang namanya kesabaran. Kan dikatakan, kanti paramang tapotitika. Kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Cara bertapa yang terbaik. Artinya di sini, kalau kita bisa memiliki kesabaran, kita akan bisa mengatasi semua itu. Paling tidak, kita bisa sedikit bersabar sambil mencari solusi. Karena apa yang disebut sabar itu bukan berarti tidak peduli. Peduli, tetapi dengan cara yang lebih bijak. Karena biasanya sesuatu yang diputuskan secara terburu-buru itu akan berujung keliru. Oleh karena itu perlu yang namanya kesabaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Kira-kira seperti apa wujud stres atau tanda-tanda kalau seseorang itu mengalami stres? Itu bisa dilihat dari perilakunya. Jadi stres itu dapat muncul dengan beraneka ragam, dengan beraneka jenis. Stres yang mungkin cukup ringan itu adalah cemas. Seseorang yang cemas itu adalah seseorang yang tidak bisa menguasai pikirannya. Emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan munculnya rasa khawatir, tekanan, dan ketakutan inilah yang disebut sebagai cemas. Orang cemas itu karena khawatir. Dan biasanya kalau kita berbicara tentang cemas ini adalah sesuatu yang belum pasti. Memang iya kalau kita berbicara tentang cemas adalah sesuatu yang belum pasti. Karena kita khawatir akan kejadian esok yang belum terjadi. Kalau kita berbicara tentang penyesalan, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Maka ciri-ciri orang yang stres itu selalu cemas dan juga menyesal atas kejadiannya yang sudah pernah dilakukan. Orang cemas itu karena khawatir di hari esok. Orang menyesal karena menyesal telah melakukan sesuatu yang salah. Dan ini berkaitan dengan dua masa lalu dan masa yang akan datang. Dua masa ini adalah masa yang tidak kita miliki sepenuhnya. Karena masa yang kita miliki sepenuhnya adalah masa saat ini saja. Saat ini adalah saat yang tepat. Saat ini adalah yang disebut sebagai kehidupan. Karena masa lalu telah berlalu, masa depan belum datang. Orang yang cemas ini selalu mengkhawatirkan masa yang akan datang. Akhirnya terlalu cemas, khawatir. Maka Sang Buddha mengatakan, atitang nanuso canti napajjapanti nagatang pacupane nayapenti tenovanno pasidati. Orang yang memiliki wajah yang cermelang itu karena orang tersebut tidak meratapi masa lalunya dan juga tidak mendambakan masa yang akan datang, tetapi fokus pada kehidupan saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian cemas, khawatir, stres berlebihan tentang masa depan, nah ini akibatnya ini. Jadi solusi untuk mengatasi hal ini, Bapak Ibu saudara sekalian harus hidup saat ini. Berusaha tenang dan fokus pada kehidupan saat ini. Biarkan masa lalu berlalu dan jangan sampai kita atau kebahagiaan kita direbut oleh masa lalu. Biarkan masa depan mengalir. Karena
kita tidak mungkin mengejar waktu. Artinya apa yang bisa kita lakukan adalah saat ini. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki masa lalu, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki masa yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan saat ini menentukan masa depan kita. Jadi daripada khawatir, cemas, stres, lebih baik fokus dengan kehidupan saat ini. Kemudian stres ini juga muncul dalam bentuk marah, luapan emosi agresif. Ini bisa terjadi secara verbal, secara lisan, ataupun secara fisik. Kalau seseorang sudah marah, sudah stres berlebihan, maka ia akan berusaha meluapkan stresnya dalam bentuk marah. Karena tekanan batin di kantor, begitu banyak tugas, kemudian tekanan dari bos, dari atasan, kemudian ia meluapkan amarahnya kepada keluarganya di rumah. Baru pulang, tidak tahu apa-apa, istri sudah diomelin. Ini adalah stres. Jadi stres itu tidak harus gila, stres itu adalah tekanan batin. Dan luapan dari stres ini bisa dalam bentuk marah. Bisa secara verbal, bisa secara non-verbal. Yang verbal ini secara lisan, bisa marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar, mengucapkan sumpah serapah, dan lain sebagainya. Kalau yang secara non-verbal, bisa secara fisik, bisa main tangan, memukul orang, dan lain sebagainya. Dan orang yang stres itu juga bisa sampai ke level depresi. Jadi depresi ini adalah reaksi psikologis dengan menarik diri, kemudian menjadi malas dan tidak berdaya menghadapi kejadian. Terutama adalah kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan. Orang yang depresi ini biasanya akan tertekan dan tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Orang yang depresi akan cenderung lebih suka melamun, kemudian berusaha menyendiri, malas-malasan, pengennya berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi orang yang depresi itu seperti itu. Jadi stres ini bisa dalam bentuk depresi juga. Misalnya setelah pandemi ini, permasalahan hidup begitu rumit. Banyak orang mencari solusi bagaimana tetapi tidak ketemu. Sudah permasalahan begitu banyak, tambah lagi stres, seseorang bisa depresi. Dan stres ini bisa juga muncul atau kelihatan dalam bentuk penurunan fungsi kognisi. Sudah sulit berkonsentrasi, sulit berpikir logis. Akibatnya apa? Orang yang mengalami stres yang dalam tingkat ini, biasanya pikirannya sangat terganggu, tidak bisa tenang, sudah tidak bisa berpikir sehat. Bahkan niat untuk mengakhiri kehidupannya seperti bunuh diri pun bisa muncul. Karena orang yang stres seperti ini itu sudah tidak memiliki akal sehat. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai di level ini harus hati-hati. Butuh yang namanya kalyanamita atau teman yang baik yang bisa saling menasihati, bisa memberikan nasihat, bisa membantu mencarikan jalan keluar dari permasalahan hidup. Kalau punya masalah jangan hanya dipendam sendiri, berusahalah untuk menceritakan kepada orang terdekatnya. Karena menurut teori psikologis itu, kalau kita punya permasalahan-permasalahan seperti ini, itu akan bisa berkurang kalau kita menyampaikannya kepada orang lain. Maka orang yang suka bercerita tentang permasalahan hidupnya kepada sahabatnya itu adalah orang yang biasanya lebih mudah mengatasi stresnya, lebih bahagia karena ia tidak memendam stresnya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Stres kalau kita merujuk ke Dhamma,
ajaran Sang Buddha itu selalu berkaitan dengan keinginan. Seseorang itu bisa stres karena tidak tercapai apa yang diinginkan. Semakin besar keinginannya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya stres. Maka kalau memiliki keinginan itu harus kira-kira disesuaikan dengan kemampuannya. Jangan sampai keinginannya begitu besar, tapi kemampuannya tidak memadai. Nanti ujung-ujungnya akan menjadi stres, tertekan kalau itu tidak tercapai. Oleh karena itu, nafsu keinginan ini adalah sebab dari stres dan juga sebab dari penderitaan. Kita harus mengetahui ini. Sang Buddha mengatakan itu. Tanhaya jayati soko, tanhaya jayati bayang, tanhaya vipamutasa, nati soko kuto bayang. Dari keinginan timbul kesedihan. Dari keinginan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari keinginan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Dan biasanya orang itu stres, kemudian sedih, takut, khawatir itu karena keinginannya sendiri. Oleh karena itu, kita harus bisa mengendalikan nafsu keinginan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Tentu keinginan banyak, kebutuhan juga banyak. Maka kita harus bisa mengetahui mana itu keinginan, mana itu kebutuhan. Jangan sampai kita didorong oleh nafsu keinginan, ingin membeli ini dan itu, akhirnya kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, yang kita butuhkan dalam hal ini, kita harus bisa mengendalikan keinginan. Di samping itu juga kita harus bisa memiliki kesabaran. Kesabaran ini harus kita kembangkan dan harus kita latih. Karena kalau kita berhadapan pada situasi seperti ini, situasi yang tidak mudah ini, sesungguhnya adalah cara yang tepat untuk melatih kesabaran. Untuk mengukur seberapa besar ketabahan yang kita miliki. Makanya Sang Buddha di dalam suatu khotbah itu mengatakan, Appada subikawe tamoe ditabo. Ketabahan seseorang itu dapat dilihat ketika ia berhadapan pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal seperti musibah dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berhadapan pada masa sulit seperti ini, sesungguhnya ini adalah latihan untuk menumbuhkan dan menguatkan kesabaran yang kita miliki. Seberapa besar, seberapa kuat kesabaran yang kita miliki dapat kita lihat ketika kita berhadapan pada situasi yang tidak mengenakan seperti ini. Maka jadikanlah kesabaran sebagai landasan dalam melakukan sesuatu. Dan yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya memang hidup itu tidaklah pasti. Oleh karena itu kita harus menghadapi hidup ini dengan cara yang bijak. Kebijaksanaan ini adalah permata yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Biarpun harta, kekayaan lenyap. Biarpun orang yang kita cintai meninggal. Biarpun kita kehilangan semuanya. Kalau kita masih punya kebijaksanaan, kita masih kaya raya. Karena kebijaksanaanlah sesungguhnya adalah kekayaan yang paling berharga. Karena kebijaksanaan kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan cara yang bijak. Oleh karena itu, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengembangkan kebijaksanaan, mengembangkan panya, yaitu dengan cara, bagaimana caranya? Bergaul dengan orang-orang yang bijak. Seperti sekarang ini berusaha mendengarkan dhamma, ini adalah salah satu cara untuk mencari atau menumbuhkan kebijaksanaan, mencari solusi dari permasalahan hidup. Kemudian sering mendengarkan dhamma, kemudian berusaha mengembangkan batin. Itulah cara-cara mengembangkan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu bisa dari dua hal. Sutta mayapanya dan cinta mayapanya, dan juga ada bawana mayapanya. Jadi ada tiga jenis kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari mendengar, kebijaksanaan dari merenung, dan kebijaksanaan dari mengembangkan batin. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian,
dalam masa pandemi ini bisa berusaha menumbuhkan kebijaksanaan, yaitu dengan semakin banyak mendengarkan uraian-uraian Dhamma masa kaca semacam ini. Dan juga setelah mendengarkan uraian Dhamma ini, direnungkan kembali. Oh, ternyata seperti itu. Perenungan-perenungan inilah yang menyebabkan kita akan memperoleh kebijaksanaan. Dan juga di samping itu, melatih batin kita, berlatih meditasi, sebisa mungkin mengendalikan pikiran, itulah cara untuk mendapatkan kebijaksanaan. Oleh karena itu di sini Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk menghadapi situasi seperti ini dengan cara yang bijak, berusaha menekan stres ini dengan cara yang sesuai dengan Dhamma, yaitu dengan menumbuhkan kesabaran, memiliki pengertian yang benar tentang kehidupan, dan juga memiliki kebijaksanaan. Jadi karena kalau kita bisa memahami ini semua, maka kita akan bisa melalui ini semua dengan cara yang bijak. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara.